saya akan sedikit saja karena hanya sebagai bincang-bincang awal saja untuk mengantar di bagiannya Ibu Iro hari ini tentang bagaimana sih sebenarnya landscape media sosial, khususnya media digital, khususnya lagi ke media sosial di Sulawesi Tenggara, khususnya lagi di landscape di mahasiswa. Nah, oke. Jadi kira-kira bagaimana landscape literasi digital di Indonesia pada umumnya nih menurut Ibu Tami? Oke. Kalau bicara tentang landscape digital secara umum di Indonesia dan secara khususnya di Sulawesi Tenggara, kita akan melihat hasil penelitian yang baru dikeluarkan sama Kominfo. Kominfo itu baru mengeluarkan hasil riset di tahun 2020 kemarin, baru di launching sekitar bulan November di tahun 2020. Disebutkan bahwa skor indeks literasi di Indonesia itu sudah semakin tinggi, di mana penetrasi pengguna internet di Indonesia itu ada 196, sampai di atas 50% mungkin karena pandemi kemarin ya, di mana semua orang dipaksa menjadi online. Landscape secara Indonesia itu mengejutkannya adalah bahwa literasi digital orang Indonesia ini yang 73,7% literasi digital orang di Indonesia ini ternyata yang tertinggi, literasi digital yang tertinggi se-Indonesia itu adalah di Kendari. Literasi digital, skor indeks literasi digital tertinggi itu di Kendari. Ini adalah hasil penelitian dari teman-teman di Kominfo. Sebenarnya hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang kami kerjakan di jaringan peneliti literasi digital. Jaringan peneliti literasi digital juga merilis data yang sama bahwa skor indeks literasi digital ternyata kalau kita bicara skopnya Indonesia, maka Kendari adalah daerah yang tertinggi pemahaman literasi digitalnya. Kemudian yang mengejutkan adalah akses internet di Kendari adalah juga yang tertinggi di Indonesia. Itu hasil penelitiannya. Jadi secara umum itu. Kalau bicara kenapa Kendari, banyak sekali pertanyaan ini muncul ketika dirilis hasilnya. Banyak sekali pertanyaan ini muncul. Apa yang menarik dari Kendari? Kenapa Kendari bisa di atas rata-rata indeks nasional, kemudian bisa menjadi daerah tertinggi skor literasi digitalnya? Kalau untuk membicarakan Kendari secara umum, mungkin cukup tinggi dalam peningkatan literasi digital yang ada di Indonesia saat ini. Gitu kira-kira Ibu Nita. Terima kasih Ibu Tami. Cukup mengejutkan juga tadi ya datanya, ternyata Kendari adalah literasi digital tertinggi di Indonesia. Terus kalau di kampus kira-kira bagaimana Ibu Tami? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ketika kita ngomongin Kendari, berarti dan orang akan mencari tahu kenapa literasi digital Kendari tinggi. Yang saya bilang tadi bahwa salah satu kontribusi yang cukup tinggi adalah dari kalangan anak muda, dan kalangan anak muda itu kampus termasuk salah satu yang menyumbang yang menjadi alasan besar kenapa akses kita cukup tinggi. Kalau dari segi kampus sendiri sebenarnya di tahun 2020 kemarin dari hasil penelitian literasi digital, kompetensi literasi digital kampus sendiri, kalau UHO kami mensurvei 1.500 mahasiswa baru di UHO angkatan 2020 se-UHO. Hasilnya cukup mengejutkan, tidak mengejutkan juga tidak terlalu mengejutkan sebenarnya, cuma kalau biasanya hasil survei itu media sosial menjadi media yang paling banyak diakses mahasiswa, kemudian banyak media-media baru yang bermunculan yang kemudian diakses banyak sama mahasiswa. Misalnya contohnya seperti Zoom meeting seperti yang kita gunakan saat ini. Kalau di tahun 2019, 2018 sama sekali tidak ada pilihan itu. Di 2020 ternyata pengaksesnya tinggi. Kita tahu alasannya sama-sama bahwa kelas akhirnya dipindahkan secara online. Mungkin itu juga yang membuat kita tinggi, karena lalu rata-rata dosen juga mulai mengalihkan pembelajarannya ke media sosial, terus kemudian bagaimana mereka mengintegrasikan media sosial ke ruang Zoom meeting. Jadi
Kalau saya di setiap kampus seperti itu. Di kampus juga kalau kita bicara skop kampus, memang kalau untuk media sosial atau media digital yang paling banyak digunakan mahasiswa masih dipegang sama Facebook ya. Facebook itu kalau dari hasil data yang kita survei 100%, hampir 100%, hampir 100% mahasiswa, ada 98,3% mahasiswa yang disurvei itu mengaku memiliki akun Facebook, walaupun ada yang sudah jarang menggunakannya. Lalu Instagram juga ada di atas 90% mahasiswa menggunakan Instagram sebagai keseharian dan masih aktif sampai sekarang. Bedanya kalau sama Facebook tinggi tapi masih ada yang sudah tidak aktif lagi. Sementara kalau Instagram sudah masih aktif sampai hingga kini. Yang menarik adalah kalau kita lihat landscape-nya baik itu secara nasional maupun di Kendari sendiri, di mahasiswa Kendari sendiri, TikTok adalah media yang kalau Zoom, Google Meet itu kan media pembelajaran, tapi kalau media sosial dan juga digunakan arahnya media pembelajaran pun sudah mengarah ke sana, itu TikTok yang melesat masuk dalam surveinya kita yang paling banyak dimanfaatkan sama mahasiswa sebagai media yang ternyata bukan hanya buat joget-joget saja, tapi ternyata TikTok juga orang-orang mencari informasi banyak lewat TikTok saat ini, dan kayaknya arahnya seperti itu. Kalau dilihat dari jurnal-jurnalnya banyak arahnya seperti itu. Gitu Ibu Nita. Kurang lebih mahasiswanya kita tuh doyan TikTok. Sama broadcasting ya, kegiatan aktivitas yang paling sering digunakan mahasiswa ketika di media sosial itu adalah penyiaran. Mereka suka live broadcast. Jadi mungkin kenapa TikTok juga populer karena broadcast. Oh, sama satu Telegram. Jadi Telegram ini 100% dari 68% mahasiswa yang mengaku menggunakan Telegram itu mendownload Korea. Jadi salah satu mungkin juga literasi digital tinggi, bagaimana goalsnya untuk bisa kita dapat literasi digital yang tinggi, mungkin salah satunya adalah menggandeng, strategi yang bagus adalah menggandeng para komunitas K-pop untuk sama-sama memberikan literasi supaya cepat saja, kayaknya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu Nita. Di media sosial sendiri sebenarnya menginisiasi digunakan itu di tahun 2017. Itu lagi-lagi dari hasil survei yang saya lakukan secara mandiri di kampus. Di 2017 itu ternyata dari hasil surveinya mahasiswa cenderung lebih sering mengakses internet di media sosial ketimbang di media lainnya. Dari cara pendekatan yang bagus untuk memberikan pemahaman dengan cepat ke orang kan dengan mengikuti apa yang mereka sukai. Makanya kemudian saya mengarahkan pembelajaran di media sosial. Di media sosial juga dikenal ada namanya social learning, metode pembelajaran yang kita gunakan dengan metode yang kita memanfaatkan media sosial yang ada. Nah, pemanfaatannya itu kalau sampai saat ini, sampai sebelum survei di 2020 itu keluar, saya masih mengandalkan YouTube dan Instagram sebagai media untuk berbagi tugas, berbagi materi untuk di kelas. Bagaimana teknisnya? Teknisnya seperti bermain media sosial saja. Mereka memproduksi video atau foto di media sosial mereka masing-masing, kemudian nanti di-share ke Google Classroom, dan kemudian atau sebaliknya ada video-video yang di-share ke Google Classroom dari YouTube yang kemudian didiskusikan di Google Classroom sebagai materi. Kadang juga bahkan sharing materi juga dari materi-materi yang didapatkan selain presentasi di PowerPoint juga menggunakan video di YouTube atau di sosial media. Yang kemudian sering sekali saya lakukan kalau di kelas paling sering adalah berbagi di YouTube. Makanya ini juga dalam survei yang dilakukan tadi, yang survei yang saya cerita di awal tadi, Kendari juga termasuk salah satu daerah dengan produksi konten yang cukup tinggi. Mungkin itu saya bilang kalau kita lihat dari ininya, kontribusi kampus cukup besar dalam peningkatan literasi digitalnya Kota Kendari. Dengan dosen-dosen, bukan hanya saya, tentu saja Ibu Yunita juga menjalankan kelasnya juga di media sosial, teman-teman yang lain juga di UHO menjalankan kelasnya di media sosial, mengintegrasikan, kita tidak full ditaruh di media sosial, tetapi kita mengintegrasikan beberapa file yang bisa lebih mudah
diakses sama mahasiswa di media sosial, itu memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk peningkatan literasi digital, terutama di produksi konten. Awalnya mungkin mahasiswa tidak terlalu paham bagaimana caranya, kan kalau memproduksi video di Instagram kan mereka hasil riset menunjukkan bahwa mereka suka sama broadcasting, tetapi skills-nya akan berbeda ketika kita menugaskan ke mahasiswa bikin video bikin video biasa aja, bikin film misalnya, film 1 menit, tapi tanpa diakses di media sosial dengan bikin film dan diposting di media sosial. Skills-nya itu biasanya secara psikologis sepertinya mahasiswa lebih cenderung semangat ketika kita menyuruh mereka untuk memproduksi konten di media sosial. Jadi secara teknis kita menggunakannya seperti mereka bermain di media sosial seperti biasanya, dengan penilaian yang sudah kita tetapkan dan disepakati di kelas, dan hasilnya cukup signifikan, kontribusinya cukup signifikan. Kalau teknis caranya ya sama dengan dosen yang lain, tetap seperti bermain media sosial seperti biasanya. Bedanya ya kita kaitkan tetap ada disesuaikan sama apa kebutuhan di kelas, apa tujuan pembelajarannya. Jadi ada tujuan pembelajaran yang menjadi dasarnya kita untuk kasih aturannya ke tugas yang diberikan, dan ada penilaian yang diberikan. Oke, program Kotaku itu adalah programnya bersama ya, dukungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah gitu ya. Jadi Pemda itu sebagai nahkoda, dia nahkoda tahu kan, dia yang mengarahkan kapal dan lain-lain. Pusat itu menyediakan teknikal asistensi, pendampingan dan lain-lain gitu ya. Apakah Kotaku punya cara untuk empati? Iya kan gini, kalau tiba-tiba program Kotaku melakukan sosialisasi atau publikasi dengan cara mencekam atau cara mengancam, tidak berempati, kan juga orang tidak tertarik gitu kan. Maka kalau kalimat-kalimat atau pesan-pesan yang kami kembangkan adalah pesan-pesan yang memang misalnya kita akan mengatakan bahwa ini buanglah sampah pada tempatnya, sampahmu akan merugikan saudaramu gitu kan, kayak gitu-gitu. Itu jadi kita sedang ingin mengatakan kelola sampah dengan baik, karena sampahmu akan menjadikan kesengsaraan bagi saudaramu gitu, kayak gitu, hal-hal seperti itu. Jadi terutama di IG ya, coba kalau teman-teman lihat di IG Kotaku Nasional atau di Facebook, itu kita lebih ke membuka berempati dan membuka dialog gitu, biar dua arah. Misalnya gini, ini lokasinya di Kendari loh, keren kan? Dulunya dia banyak sampah loh, karena masyarakat membangun bersama-sama dengan pemerintah daerah dan program Kotaku, sekarang jadi bisa selfie di sini. Di tempatmu gimana gitu kan? Ketika teman-teman ditanya, coba kalau saya nanya, ini hari ini saya bahagia, kamu bahagia gitu kan? Itu ada sesuatu yang kita memunculkan bahwa kita empati, kita merasa bahwa kita harus menjadi bagian dari mereka, bukan hanya kita mempublikasikan, terus mereka diabaikan dan dianggap sebagai objek gitu kan? Tidak gitu kan, objeknya kita itu adalah realita yang ada di sekitar kita, yaitu kumuh. Jadi seorang harus fokus pada penyelesaian kumuh, maka media-media dan lain-lain itu berkaitan dengan program Kota Tanpa Kumuh ini adalah bagaimana semua orang terlibat dan berkontribusi di lingkungannya untuk menciptakan kota tanpa kumuh gitu ya. Seperti itu Kak Yunita. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dapat bernilai edukatif pula. Dan ucapan terima kasih juga kepada seluruh peserta dan para dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini bersama-sama kita dalam talk show sore hari ini. Dan kami dari pihak panitia permohonan maaf jika ada kesalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan lagi ini bersama-sama dengan Ibu Ira tentunya dan para narasumber lainnya. Sekian dari kami. Kami akhiri dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.